Oke, jadi pagi hari ini kita akan diskusi lagi ya tentang project kita ya. Nanti yang ada kuliah bilang aja ya jam berapa gitu. Kemarin saya juga belum sempat baca nih dari Ardi nih, udah agak malam. Belum sempat saya baca. Ini oke ya, saya cek email saya dulu. Karena kemarin saya minta katalog data dari Pak Suradi ya. Apakah udah dikirim atau belum ya? Izin Pak, tadi malam saya nemu disertasi orang dan dia memperkirakan masing-masing parameter gitu Pak. Jadi ada Gitu ya? CO2, CO2, NOx gitu Pak. Oke, bentar. Pakai rumus. 95. Ini bukannya simulasi ini ya, bukan ya? Bentar, Pak. Yang simulasi ini lain, bukan? Lain Pak, saya nemu tadi malam lagi. Oh, Baru baca metodenya aja sih Pak. baru lihat metodenya aja. Oke, jadi berempat ini apakah sudah install EndNote? Sudah Pak. Ya, sudah mempelajari ya caranya ya. Siapa? Dan sudah familiar di Word itu dengan style. Style artinya membuat daftar isi otomatis gitu. Familiar ya? Siapa? Oke. Nah, saya mau kan teknisnya berarti kalian udah untuk penulisan proposal ini udah nggak ada salah ya. Kalau untuk program nanti dikerjakan setelah proposal sih ya sebenarnya ya. Atau yang ada mepet-mepet proposal nggak. Jadi nggak perlu ngolah data dulu ya. Yang penting mempersiapkan dulu. Berarti untuk penulisan proposal 2 tadi udah ya, bikin di Word itu harus otomatis ya, jangan manual bikin daftar isi gitu, dan daftar pustaka pasti kalau udah simpen note-nya dia otomatis aman. Oke, sekarang tinggal mas judul. Saya sebenarnya sedang proses minta Pak Suradi nih ya, Om Suradi ya, cuman dia lagi di Cerem ini, masih maintenance di Ciberem ya, jadi belum bisa. Jadi katalognya katanya ada untuk Jakarta akan dikirimkan, tapi kalau untuk data NO2 sudah di AWG GAW ya. Kemudian untuk data PM Jakarta ya kita lihat aja ya. Barangkali ada yang menarik. Kemudian kita juga punya data satelit ya, jangan khawatir ya, ada data satelit ya. Nanti kalau kalian buka Giovanni ya, webnya ada tuh Giovanni Air Quality Data ya, satellite monitoring ya, itu ada ya. Kemudian ya soal data mudah-mudahan ada nih yang nggak sulit-sulit ya. Kalau ada yang nulis data-data sosial yang lain agak sulit. Ini kemarin Novan udah dapat data belum ya, Novan ya? Udah dapat ini ya? Pan? Izin Pak, sudah Pak. Udah ya? Udah dikirim di grup bimbingan belum Sudah datanya? Pak. Sudah Pak. Saya punya dikasih 2 Pak, Banjarmasin sama Pontianak Pak. Oh gitu, KLHK Pontianak ya? Ini belum download, coba udah kamu kasih ya kemarin ya? Sudah Pak. Mana ya Naufan ya, Naufan.
Yang Pontianak isinya apa? Sama, Pak. Sama. Bentuknya sama, Pak. Iya, Pak. Oh, PM aja ya? Ada PM 2,5-nya, Ding. Ada. Ada Ini PM PM 2,5 2,5. atau PM 25 ya? PM 2,5 kayaknya ya, nggak mungkin PM 25 ya. Ya. Nah, saya lihat dulu ini datanya PM 2,5, PM 10 ya, atau PM 25 ya. Oh, ini PM 2,5 nih, ya. Ini kalau saya bandingkan dengan yang ini PM 2,5, oke ya. Oke, walaupun datanya sih nggak bagus-bagus banget sih, masih banyak banget yang blank ini ya. Oke lah, yang penting ada dulu. Kalau buat buat periode yang pendek masih bisa lah. Oke, sekarang kita bahas lagi ya. Dari Aberta dulu, dari A ya. Aberta gimana perkembangan pencariannya? Siapa? Kemarin saya nemu paper yang mirip dengan ide saya pertama, Pak. Tapi lebih ke VO-nya doang. Terus nanti dihubunginnya sama ozon. Nah, tapi saya bingungnya nanti ozonnya itu validasinya kemana gitu. Kalau ozon itu ada di GAW ada, cuman di GAW kan industri kan jauh ya. Iya, makanya itu, Pak. Kemarin saya juga lihat datanya ozonnya di Kota Tabang yang lihat di BMKG itu rendah-rendah ozonnya, nggak yang tinggi gitu. Itu ozon itu yang paling tinggi di perkotaan sih. Kan dia kan banyak NOx-nya itu ya. Iya, Pak. Nah, boleh. Adi Serpong sebenarnya, cuman saya cari tahu dulu nih. Bentar, saya cari tahu dulu. Bimbingan saya dulu ya. Atau kamu lihat itu dulu, saya lihat itunya dulu, apa namanya? Iya, Pak. Ya, coba dikirimkan linknya aja. Kalau di kampus bisa kirim link. Kalau di rumah saya nggak bisa buka linknya kadang-kadang. Izin Pak, saya kirimkan dokumennya saja gimana Pak? Ini sudah saya... Ya, boleh. Menurut. Sudah Pak. Udah ya? Ini bagus banget ya dia. Emang kena banget. Iya benar. Tahun berapa nih ya? Baru ya? 2017. Oke, lumayan. Sebentar.
Menarik juga ya. Alatnya di pusat ada Pak. ozon ini. Kalau ozon ada nih. Oke. Kita mungkin akan bisa kayak gini juga. Asal ada pemantau ozon ya. Kita bisa, kalau ozon itu kita bisa lihat nanti di saat kebakaran juga bisa tuh, kebakaran hutan tuh. Kita akan lihat saat kebakaran hutan itu bisa ada NO, bisa ada ozon. Saat kebakaran hutan. Atau ngambil proses di Jakarta. Saya masih menunggu katalog data nih dari Pak Suradi nih. Saya cari di internet ada nggak ya? Izin Pak, saya mau ngecas dulu Pak. Iya. Ozon monitoring di Jakarta ada nggak ya? Ozonnya nggak ada. Hanya ada PM25 ya. Nanti nih saya share screen ya. Kalian mungkin udah dapat saat kuliah saya, cuman barangkali lupa ya. Ini kalau mau lihat data air quality harian ya, yang harian gampang bisa di-download ya. Ini downloadnya di bawah nih. Nah, di sini nih. Ini konsentrasi harian ya. Daily concentration ya. Konsentrasi harian. Barangkali ntar ada yang mau ambil judul itu barangkali ya. Itu biasanya ada PM10, ada PM2,5 ya. Ini sih kemarin bisa kelihatan, sampai hari ini juga kelihatan ya. Ini akicn.org. Ini di semua kota bisa terlihat ya. Kayak gitu contohnya nih. Kan kalau yang kalian lihat ini dua ini US konsulat ini datanya ada saya jam-jaman kalau nggak salah jam-jaman. Kalau yang Jakarta ini Kemayoran. Jakarta ini Kemayoran. Kemudian di Indonesia juga ada beberapa yang punya kayak gini. Di Bandung ya. Kemudian ini Gawe nih. Gawe. Kemudian ini di tadi ya, Banjarbaru ya. Kemudian ini Riau, ini di Palembang. Ini Riau, Palembang. Ada di Sirjo ya, ini di bandara kayaknya. Sebenarnya disayangkan ini kalau di luar negeri padat, bagus ini di luar negeri nih. Bagus. Kalau di Indonesia itu jelek kenapa ya? Bingung saya juga tuh. Nggak ngerti gitu. Apa sih kita tuh nggak maju-maju ya? Nah, kalah sama ini loh, sama Thailand. Sama ini Myanmar kalah. Ini Myanmar nih. Oh bukan, ini Thailand ya. Kalah sama Thailand ya. Taiwan ya udah keren. Kita malah kenapa nggak tahu sih ya. Oke, kita akan cari datanya ya. Istilahnya NO, kalau mau meneliti NO2 dan meteorologi dan ozon dan meteorologi itu masih aman. PM2,5 dengan meteorologi masih aman. Atau ada yang mau RF saja dengan unsur klimat itu juga aman juga, karena data iklim kan kita banyak ya. Memang dari tahun ke tahun kan tantangannya kan di data KU. Data KU ini tantangan banget.
Ini saya lagi coba kontak tapi belum ada respon. Oke, saya itu bagus tuh ya, yang mensimulasikan ozon, NO2, kemudian PM2,5, PM10 masih bisa ya. Cuma nanti metodenya aja ya. Mungkin yang WRF kita batasi aja 2 atau 3 orang, maksimal 3 orang dari 4 orang. Kan ada 2 aja yang pakai WRF gitu. Misalnya bisa pakai metode yang lain. Yang dari Aberta tadi kalau saya baca sih menarik banget itu. Itu juga bisa dilakukan. Intinya gampang dilakukan. Yang saya lihat ini gampang dilakukan. Artinya saya udah familiar dengan dia punya parametrisasi STUV mosaik, ini gampang lah. Udah pernah dilakukan gitu. Cuman sekali lagi masalah validasi, nanti kita mungkin akan langsung validasi dengan ozonnya gitu. Ozon dengan ozon ya. Mensimulasikan ozon dengan ozon. Pada karakteristik cuaca tertentu, misalnya ketika beberapa hari nggak ada hujan, ya, biasanya banyak ozon. Karena kan panas ya, cerah. Jadi NO2-nya banyak yang terurai gitu. Kita akan coba tuh. Aberta catat dulu aja itu. Ke arah situ gitu. Atau barangkali sudah ada yang mengkontak seniornya di pusat, ada data apa aja gitu. Izin Pak, kalau kemarin saya itu kontaknya ke GAW Palu, tapi cuman ada curah hujan sama aerosol katanya. Yang lainnya masih jelek datanya. Gitu, Pak. Iya, kalau di sana iya masih kurang. Yang GAW yang udah bagus, GAW Kota Tabang sama pemantauan udara Ciberem yang udah bagus tuh. Yang dua itu ya nggak usah bilang-bilang ya alatnya jelek gitu. Pengadaannya nggak sesuai spek tuh. Yang di Palu sama di mana Sorong itu nggak sesuai spek gitu, kacau itu, sedih banget. Jadi case-nya Kota Tabang itu kan kalau di GAW itu case-nya dia kan agak tinggi ya. Jadi dia itu harus global case-nya. Misal saat hujan terus-menerus bisa. Karena kan kita monsunalnya skalanya sama. Atau saat nggak hujan-hujan, atau saat kebakaran hutan yang luas banget bisa. Tapi kalau yang at very local scale kayak macet gitu itu nggak bisa ya. Kendaraannya antrian banyak nggak bisa. Bahkan asap pabrik pun di sana kan dia kan tempatnya kan jauh, remote ya, cukup jauh dari industri, jadi agak susah kalau digawe. Jadi kasusnya biasanya hanya itu aja, musim kering, musim hujan, dan kebakaran hutan kalau digawe. Tapi kalau yang alat-alat ada di perkotaan ini bisa dia saat katakanlah saat PSBB misalnya, atau saat misalnya saat terjadi asap di Jakarta tebal bisa. Dia lebih apa ya? Karena dia saya itu orangnya lebih dekat dengan Jakarta, jadi enak gitu. Kira-kira itu ya. Kemudian ya Aberta ini sementara ini dulu aja ya. Sementara ini dulu. Kamu akan memprediksi ozon ya. Datanya ada data ozon, cuma belum pernah lihat bentuknya kayak apa tuh. Ozon ini kan kecil banget ya. Dia satuannya itu ppb, part per billion dia, kecil sekali itu. Saya sendiri belum pernah melakukan prediksi ozon dengan WRF. Gitu. Nah, apakah simpangannya besar? Nah, ini saya nggak tahu nih, apakah simpangannya besar atau tidak itu. Tapi kalau untuk skripsi, salah. Asal ada datanya. Kemudian, apa ya, itu dulu ya, sementara ya. Harus sambil data. Ini Aberta ngambilnya WRF dulu ya. Bisa ya? Nah, ada tadi. Oke, kemudian
Berarti ini dulu. Iya gimana? Siapa? Jadi kemarin, beberapa hari ini nyoba metodenya. Terus masih dalam proses, Pak. Saya masih pakai yang kemarin. Yang kemarin ya? Yang terakhir Ya. apa ya? Saya lupa. Kalau bimbingan tuh suka lupa. Jadi yang kemarin apa ya? Itu Pak, pakai GAM. Generalized Adaptive Model. Jadi itu nanti kayak ya, faktor meteorologi sama PM25, PM10, Pak. Oh iya. Yang dikasih unjuk ke saya. Iya, Bentar. Coba kamu tandain dulu di grup yang mana? Izin Pak, saya kirim filenya gimana Pak? Nah itu boleh deh. Terus saya tandain dulu nih. Ini Alberta. Nanti kalau bimbingan harap dimaklumi ya. Karena kadang sih kemarin kamu dapetnya yang mana ya gitu. Lupa gitu. Tapi nanti kalau udah selesai proposal udah hafal. Kalau pas lagi kayak gini suka lupa yang mana gitu. Ya, udah dikirim belum? Udah Pak. Siap sudah Pak. Ya. Oh yang ini ya. Oke. Iya Pak. Yang ini berarti ini kalau nggak bisa pakai PM2,10, PM2,5 aja ya. Izin Pak, berarti cuma satu Pak. Iya. Langsung kamu bilang pengaruh angin dan hujan. Terus metode itu. Soalnya kalau di Jakarta itu yang PM10 punya Kemayoran, PM2,5 punya Kemayoran juga. Hanya titik itu aja yang punya PM10 dan 2,5. Atau gini aja, ini dicoba nih per 3 jam. Per 3 jam, tapi data Bogor itu hanya per 3 jam. Agak sulit kalau per 3 jam itu. Mana ya? Oh, di Banjarbaru ya. Banjarbaru juga bisa juga sih. Ini kamu udah baca ya datanya jam-jam mana Pak? Harian apa nih? Harian Pak. Harian ya? PM-nya harian. PM-nya harian? Iya harian. Harian Pak. Oke. Kalau PM harian bisa dipakai di Jakarta, Kemayoran bisa. Ada PM10, ada PM2,5, tapi nggak ada PM2,5 sampai 10, nggak ada. Hanya ada PM2,5 sama 10. Ini Pak, di jurnal itu jadi kayak cuman yang dipakai itu PM2,5 sama PM10. Terus PM2,5 sama PM2,5 sampai 10 itu kayak pengurangan dari PM10 dikurangi PM2,5 gitu loh Pak. Oh iya sih, Jadi, bisa juga sih. Ya. Betul. Itu bisa juga. Betul juga, bisa juga. Karena itu kan akan lebih banyak PM10-nya kan? Sorry. Akan lebih banyak PM2,5-nya atau PM10-nya nih? PM2,5 lebih banyak nih. Ya. Oke. Bisa dilakukan di Jakarta atau di lokasi yang dikasih tahu sama Novan tadi. Banjar atau Banjarmasin maksudnya. Masin atau Jakarta. Itu datanya ada di grup.
ini dari grup. Oke lah, kok bisa lah lakukan ini. Ini pakai R ya? Siap, iya Pak, pakai R. Oke, kalau pakai R. Jangan lupa dites dulu ininya. Kemarin sudah install package-nya Pak, tapi kalau masalah script-nya belum Pak. Jadi diinstal udah Berhasil bisa. ya? Berhasil, oke. Ya. Kalau berhasil bisa. Anggap aja bisa dulu. Anggap aja dulu. Cobain ntar. Oke, Tia. Aman di situ ya? Iya Pak. Saya catat dulu. Oke, kemudian Ardi, gimana Ardi? Izin Pak, saya dari kemarin fokusnya belum ke judul, masih nyari metode-metode gitu Pak. Iya nggak apa-apa, nggak apa. Gimana? Yang kamu temukan apa? Yang ini Pak, saya share screen boleh Pak? Iya, kirim aja. Seniornya yang KU di pusat ditanyain coba. Kali aja ada yang punya info. Di pusat itu ada data apa aja gitu. Saya nanya anak bimbingan saya kayaknya nggak ada di pusat. Ya. Maksudnya nggak di KU. Pak, nomor Pak. Sudah Pak, masih loading Pak. Belum ya? Izin Pak, udah saya kirim, masih loading. Atau saya share screen aja Pak? Gimana? Udah, biar aja ngirim dulu. Nah. Siapa? Terus sambil nyari-nyari data yang udah ada dulu. Siap, udah Pak, kirim. 10 MB. Oh, ini disertasi ya? Siapa? Di halaman metodenya itu di halaman 74 Pak. Jadi kayak ada rumus-rumus dari setiap nggak ada jurnalnya nih ya, yang lebih pendek ya? Ya nggak apa-apa juga sih. Pak.
Kalau disertasi kayaknya kesusahan ya. Metodenya apa nih? Saya Kenapa, Pak? Izin Pak, jadi dia itu kayak Oh, pakai ini agak susah algoritma. sedikit ini. Datanya susah nih. Saya Pak. Datanya susah ini. Masih, Pak. Ada data tahunan, data berat, rata-rata. Agak susah nih datanya. Agak susah datanya setelah saya pelajari. Sebentar, saya ada kepikiran satu tema. Ada nggak di judulnya? Bentar. Ada ya? Oke, kayaknya punya Ardi terlalu susah nih datanya. Udah kita buat simple kok, tenang. Punya Aberta juga WRF kita buat simple. Paling kita prediksi ozon aja dah, cukup ya. Nggak usah setahun 2 tahun ya, pas seminggu doang paling ya. Setahun 2 tahun terlalu lama ya. Kalau Ardi yang ini terlalu susah gitu. Siapa? Kemudian kalau Naufan atau Ardi ada lagi nggak? Ya selain yang ini. Selain yang ini ada lagi nggak? Izin Pak, yang kemarin saya share di grup Yang Pak. semalam di share itu apa ya? Saya belum lihat. Saya mau lihat dulu deh. Yang satunya sih WRF Pak. Masih optik ya? Satu. Satunya lagi. Wah, ini kalau datanya ada enak sih, cuman ini datanya nggak ada so. datanya apa aja nih? NOx, SO2, ini di pusat ada SO2. Nanti kalau kita mau lihat ya. Jadi kemarin saya ada diskusi sama Om Suradi ya. Dia itu sekarang itu datanya adalah sampling.
Jadi kalaupun ada itu yang udah settle sampling, yang monitoring dengan sensor ada 2 baru dipasang tahun yang lalu, tapi belum bisa dikalibrasi. Oke. Jadi nanti datanya adalah sampling kalau yang mau ngambil data pusat. Sampling itu artinya gini, alatnya dipasang sekarang, ditunggu sampai besok baru diukur. Gitu. Sampling. Kalau yang monitoring, ya 3 menit ini keluar, 10 menit ini keluar, 5 menit ini keluar. Gitu. Jadi itu namanya sampling ya. Jadi kalau nanti dilakukan sampling, paling kita melakukan rata-rata simulasi. Misalnya selama 24 jam, kita rata-rata nilainya gitu, berapa gitu. Paling itu ya. Sebagai outputnya ya. Yang akan kita apa namanya? Kalau kita lihat ya. Jadi paling kalau ngambil pusat itu ya kira-kira ya. Oke, cari lagi. Ya sabar emang. Nyarinya agak lama emang. Nyarinya agak lama gitu. Kalau yang cocok itu kayak punya Tia itu ya hoki-hokian dia tuh. Ya itu saya cocok juga tuh. Karena udah pernah lihat kebetulan. Itu cuman ada satu problemnya. Cuman saya belum ketemu tuh. Ntar kamu ketemu lah problemnya apa tuh. Soalnya semester lalu tuh mau diambil, cuman saya bilang, ih ini kok susah ya? Cuman saya belum ketemu, lupa gitu, apa ya problemnya ya? Apa gitu? Ntar kamu lihat ya, datanya data apa aja tuh? Anginnya gimana ya? Jangan-jangan problemnya itu di data angin, jangan-jangan. Tapi bisa diganti data itulah, data reanalisis lah, bisa. Izin Pak. Van, gimana Van? Gimana? Ini saya dulu, sebentar. Kemarin baru dapat yang disconnect headphone-nya. Connect. Gimana Van? Tes. Siapa? Kemarin saya baru cari-cari yang sampai RD juga Pak, metodenya. Nah, terus ini saya dapat yang pakai RADM 2 sama CBMZ. Apa kamu ini aja ya? Kamu apa namanya? WRF aja ya? Saat kebakaran hutan belum ada yang WRF. Kebakaran hutan, saat kebakaran hutan. Ada nggak? Saat kabut asap di Banjarmasin, kemudian kita prediksi PM2,5-nya. Itu udah ada belum? Coba cari pakai WRF. Sekarang cari coba. Ya Pak. Kata kuncinya berarti Banjarmasin, Semok, WRF Chem. Atau Kalimantan. Ada nggak yang udah ngambil? Nggak ada tuh. Kalau kemarin saya udah nyari yang masalah Banjarmasin pakai PM10 itu Pak. Udah ada yang ngerjain tapi masih belum ketemu yang WRF Chem Pak. Ngerjain PM10 udah ada banyak. Anak Unlam. Ya, Unlam itu kan ada teknik lingkungan tuh. Iya, di situ banyak. Banyak. Tapi kalau pakai WRF belum ada tuh. Belum ada bisa tuh. Yang bisa itu baru STMKG, IPB kayaknya WRF-nya bukan WRF Chem kayaknya. IPB sama BPPT Serpong atau LIPI ya, kurang tahu. Itu baru itu aja yang bisa pakai WRF Chem. Jadi kayaknya aman tuh. Ambil aja udah. Apa ini? Apa ditukar ke Ardi? Kamu pakai yang lain. Serah aja. Apa Berta nih kasih itu aja.
Berarti kasih itu aja apa? Itu udah ada. Raihan kan udah pernah ngerunning Raihan tuh. Nah, tinggal diganti posisi aja selesai udah. Ganti posisi sama kita perbaiki sedikit lah skemanya. Itu menarik tuh. Itu harus diambil tuh. Menarik tuh. Ntar kamu cari kasus mock, kemudian ini, apa namanya? Atau saya lelang aja deh. Siapa kira-kira yang mau ngambil tuh? Dari bertiga tuh. Kasus prediksi PM, kalau nggak PM10, PM2,5 ya. Ntar lihat aja mana yang bagus datanya. Kalau nggak PM10, PM2,5. Ketika smoke, kabut asap di Banjarbaru. Nah, ini enaknya ada data iklimnya nih. Data iklimnya ini di satu titik nih. Kalau di Jakarta kan data iklimnya jauh banget kemarin tuh. Ngambilnya di Pondok Betung. Ini enak. Ini apa namanya ya? Keunggulannya data iklimnya satu titik di Banjarbaru. Jos banget ini. Jadi kita hasilnya memuaskan nih. Walaupun nanti data PM-nya dari KLHK, itu KLHK kan adanya kan di jalan apa tuh yang dekat Bundaran tuh? Bundaran apa namanya, Van? Jalan apa sih? Aduh, lupa saya tuh. Dari Ratu Elok ke sana tuh. Jalan apa namanya? Ratu Elok ke arah Bundaran. Ya. Jalan apa? Ratu Elok ke arah Bundaran. Iya. Saya nggak tahu nama jalan, Pak. Aduh, kamu anak Banjarbaru nggak tahu. Saya lupa ya. Di situ tuh, itu cuman sekitar 3 kilo dari Banjarbaru. Nah, masih bisa dipakai. Ini siapa yang mau ambil nih? Pakai WRFCM. Siapa yang mau ambil? Saya aja, Pak. Saya, Pak. Apaan? Ya, tuan rumah ambil ya. Ya, Pak. Iya. Berarti kamu harus baca skripsinya Rehan. Tapi jangan Ya, mirip. Pak. Jangan mirip. Harus baca tapi jangan mirip. Kalau mirip saya nggak mau. Harus ada formula baru. Skemanya baru. Skemanya kemarin jelek. Jadi harus baru. Anggap aja itu ya. Ya, Pak. Oke, Pan. Bungkus itu berarti ya. Datanya kamu cari PM-nya ya. Itu kan udah ada tuh. Nah, kamu buatlah itu. Kamu mau pakai apa harian apa mau pakai jam-jaman? Bagusnya sih jam-jaman. Itu kan datanya jam-jaman. Cari kasus Ya, Pak. yang PM10 atau PM2,5-nya banyak. Atur sendiri. Cari sendiri. Tanggal berapa? Cari. Ntar data iklimnya saya mintain ke Banjarbaru. Tapi kamu harus tentukan waktunya. Waktunya kapan? Mau selama-lama seminggu, 7 hari. Atau 5 hari cukup. 5 hari, 3 hari ya. Jadi bagusnya sih 5 hari. Kenapa? Misalnya kejadiannya tanggal 13. Berarti dari tanggal 11-nya kita udah lihat 11, 12, 13, 14, 15 gitu. Biasanya gitu kalau saya tuh. Jadi puncaknya tanggal 13, sebelumnya ada apa, sesudahnya ada apa gitu. Itu aja. Jadi, Pak, kalau tahunnya, Pak, ini kan ada 3 tahun. Ya, kamu cari yang paling jelek lah. Yang paling Dicari banyak. dicari aja, Pak. Bukan yang paling parah, ya. Terbaru. Kalau bisa masuk koran tuh. Kabut asap Banjarbaru. Nah, itu pas. Tanggalnya pas sama datanya pakai. Ya. Oke, itu aja. Nanti kamu saya kasih akses satu ke komputer. Yang ada URF-nya. Sambil saya coba juga. Oke, kemudian berarti nanti yang 2 udah fix, yang 2 lagi masih kita cari ya. Alberta sama Ardi ya. Tenang aja, tenang. Itu belum ketemu aja. Kalau udah ketemu bisa. Yang lain juga belum pada ketemu kok. Yang lain, kelompok yang lain itu mesti ya nggak tahu judulnya apa juga sama. Sabar. Izin, Pak. Gimana? Yang punya saya tadi nggak jadi yang ozon tadi, Pak? Iya, jadi. Cuman kan datanya kan saya belum yakin ini datanya. Oh iya, Pak. Datanya saya belum yakin nih. Itu menarik. Okay. Cuman datanya kayak apa? Belum pernah lihat. Bentar, mikir dulu. Kalau yang udah ready sih data Kota Tabang tuh. Kalau mau, berarti kamu ngambil itu saat kejadian kebakaran hutan.
ozon saat kejadian kebakaran hutan. Karena itu banyaknya cuma saat itu doang. Nih, kita cari ya di saya share screen ya. Itu datanya udah pernah lihat saya yang Kota Tabang tuh. Cuma perlu diminta ulang saat kebakaran hutan. Sorry ya, WRS. Ozon, surface ozon saat wildfire. Ada kan? Ya emang berhubungan ya. Kalau saya rasa itu datanya udah bagus banget. Data Kota Tabang. Bagus itu datanya. Kalau kamu mau ambil. Saya sarankan itu ya. Itu enak, bagus. Datanya udah jelas. Ada temen nggak Aberta di Kota Tabang? Nggak tahu, Pak. Nanti coba saya tanya senior lagi. Saya ada cuman Kolbi ya. Agak susah ngomong-ngomong Kolbi itu. Kamu kalau bisa ngomong-ngomong Kolbi, boleh. Saya nggak kenal, Pak. Nggak kenal. Sama senior nggak kenal ya? Sedih sekali. Aduh. Ya, biasanya Ardi, Pak, yang kenal senior-senior, Pak. Iya, Ardi ya. Kok aku? Salah. Kalau yang berkepentingan aja, Pak, dikenal. Kalau enggak, saya minta dari ini nanti dari kepala GAW-nya langsung kan. Kalau misalnya susah ya. Saya minta Kolbi dulu ya. Nanti kamu cari aja kasus kebakaran hutan di Kota Tabang itu yang terbaru kalau bisa ya. Kabarin saya tanggal berapa. Jadi saya mintanya enak gitu. Misalnya saya minta 2 hari udah selesai kan? Kalau misalkan pakai data Jakarta, ozon monitoringnya, Jakarta nggak punya ozon monitoring soalnya. Nggak ada. Adanya ozon sampling ya. Sampling ozon. Saya lihat dulu ya. MKG Jakarta. Ada nggak? Tes. Ozon BMKG Jakarta. Pemantauan ozon permukaan dilakukan di stasiun Kemayoran dan Bukit Kota Tabang. Pengukuran stasiun Kemayoran menggunakan alat ozon analyzer dengan metode fotometrik. Sedangkan di Kota Tabang menggunakan ozon analyzer tipe dengan metode UV absorption. Ya. Kita lihat di Kemayoran. Jadi threshold ozon itu kalau saya nggak salah ya, saya agak lupa nih. Pelajaran saya di Birmingham agak lupa sih. 40 ppb ya. Jadi kalau di atas 40 ppb kayak gini nih buruk ya thresholdnya. Di sini baku mutunya kan 120 ya. Seingat saya sih 40 itu udah buruk, seingat saya. Makanya kita cari aja mana yang buruk. Kalau dilihat alat di Jakarta ini bagus, kalau dilihat ya. Kalau dilihat bagus. Jadi saya support juga di Jakarta. Nah justru di Kota Tabang ini kalau nggak kebakaran nggak bagus dia harus kebakaran dulu baru bagus. Tuh kan? Nggak naik kan? Nah, emang ini letaknya di bukit, terus gunung, benar-benar di gunung gitu. Pas gunung banget. Jadi kan dia kan mengukur ambient air kan, udara sekitar tuh. Kalau itu polusi itu nggak naik ke atas itu nggak bisa. Jadi kendaraan pun nggak bisa. Harusnya memang kebakaran yang besar naik ke atas baru bisa. Jadi kalau dilihat dari datanya, ambilnya Jakarta berarti ya. Bulannya ini aja nih, Juni nih, 2020.
Nah, kita cari-cari yang rata-ratanya agak tinggi aja ya. Misal tanggal berapa ya, cari ya. Akan saya minta datanya nih. Datanya akan saya minta itu aja, langsung aja dikunci. Simulasi ozon di Jakarta. Tolong dicari jurnal. Biasanya kalau WRF ini jurnalnya ada lebih dari satu ya. Jadi tergantung skemanya ya. Skemanya. Sampai kita memsimulasikan skema baik gitu. Jadi kalian cukup mengerjakan proposal, saya akan mengetes. Bisa nggak? Kayaknya bisa sih kalau ozon. Cuman hasilnya apakah jauh, apakah nggak jauh, itulah yang tidak saya ketahui. Kalau Kemayoran juga ada nilai plusnya. Nilai plusnya adalah dia punya data iklim yang nempel di Kemayoran. Jadi nanti gini, buat yang ngambil WRF ya, mensimulasi itu permasalahannya udah cukup 3. Yang pertama, kita melihat apa namanya, bagaimana dia mensimulasikan cuacanya ya. Kemudian yang kedua, ini apa, bagaimana dia mensimulasikan KU-nya. Ini cuaca nih KU. Kemudian yang ketiga baru validasi dari KU-nya. Ya. Permasalahannya 3. Jadi sebenarnya ya permasalahannya ada 3 ya. Yang pertama mensimulasikan unsur iklimnya ya, variabel meteorologinya. Kemudian yang kedua itu dia mensimulasikan variabel meteorologi, itu berarti di titik ya. Kemudian yang kedua itu dia mensimulasikan spasial, yang ketiga validasi titik. Ulang lagi. 3. Yang pertama mensimulasikan variabel iklim dan divalidasi di titik itu. Kedua, mensimulasikan KU. Gasnya apa, ntar disesuaikan. Kalau noven kan partikulat PM. Kalau Alberta kan ozon. Mensimulasikan KU dan divalidasi di titik itu. Yang ketiga adalah mensimulasikan spasial. Jadi kita udah nggak validasi lagi yang ketiga. Langsung kita lihat ruangannya. Ruang itu gimana. Kita bisa ngomong, oh ozonnya banyakan di Jakarta Barat, ozonnya banyakan di Jakarta Utara. Atau noven bisa ngomong, oh ozonnya itu banyak, PM2,5-nya itu ternyata banyakan di daerah sebelah mananya kota Banjarbaru. Gitu ya. Oke, kira-kira itu. Berarti yang sudah fix 3 ya. Tia, kemudian Novan, kemudian Alberta. Ya ini walaupun udah dia acuannya satu jurnal, jangan terpaku di satu jurnal itu ya. Harus disebutkan yang lain. Gitu ya. Tinggal Ardi. Ya. Izin Pak, kalau misalnya NOx sama NOx pas letusan gunung itu gimana Pak? NOx kenapa? Sorry saya nggak dengar. Pelan-pelan. NOx sama letusan gunung berapi Pak. NOx dan letusan gunung, oke. Itu menarik banget. Saya juga udah pernah pemodelan letusan gunung. Ada di Meteo tuh ada. Cuman problem is kita punya nggak ring NOx di sekitar gunung berapi? Itu sih masalah terbesarnya. Di Sumatera Barat itu ada gunung berapi nggak? Yang sering meletus? Tahu Pak. Tahu ya. Atau kita cek aja di Jakarta ini ada nggak data? Bentar. Kita cek aja.
Sebenarnya bukan NOx kalau yang berbahaya dari letusan gunung itu. SO-nya, sulfurnya yang bahaya. Sulfurnya itu pekat, bukan main itu. Nanti SO. SO2, SO3, SO2 ya. Nah, SO-nya nih yang bahaya. Kamu mau ambil ini boleh. Jadi gini, kita nggak punya data monitoring SO, memang. Tapi kita punya beberapa titik. Ada titik di Kota Tabang itu, satu titik ya. Kita pegang. Saya mau tanya dulu nih. Gunung apa Indonesia yang letusannya itu tinggi banget akhir-akhir ini? Mau tahu nggak? Saya nggak tahu soalnya. Yang banyak Sinabung bukan sih, Pak? Sinabung ya? Sinabung. Kemarin bagus lagi ya Sinabungnya? Iya, dia erupsi terus gitu. Terus, oke. Kalau gitu, kamu pakai itu aja. Jadi kita melihat, memodelkan SO2 dari letusan gunung. Kelebihannya apa? Satu, kita punya titik di Kota Tabang. Itu letusannya ke arah selatan, itu pasti kedeteksi itu. Peningkatan SO2-nya itu. Dua, kita punya data satelit SO2 yang sampai sekarang ini masih jarang dijamah. Kemarin saya udah lihat, bimbingan saya nyoba NOx bisa. Kita akan lihat ya, walaupun nanti datanya itu beda ya. Jadi kalau data keluaran dari si WRF ini kan konsentrasi. Kalau data dari ini bukan konsentrasi dia adalah kerapatan, density. Jadi yang satu itu satuannya mikrogram per meter kubik konsentrasi atau ppm dari WRF. Tapi kalau dari satelit satuannya adalah densitas kerapatan per meter persegi gitu. Oh ya, saya lupa ya. Apa per meter persegi? Udah lupa. Persegi Pak, densitas. Densitas. Jadi dia kan karena dia kan satelit kan matanya kan melihat gitu ya. Nah, kita kan melihat dia rapat apa enggak gitu doang. Apa dia bolong-bolong, apa dia rapat, pekat apa nggak pekat gitu dari satelit. Jadi dia nggak bisa ngeliat konsentrasi, nggak bisa. Itu menarik. Bagaimana? Kemudian kita akan verifikasi dari satelit. Ya, saya rasa itu sangat menarik ya. Dan kalau dikerjakan akan bagus karena sebentar, ini headsetnya agak error. Akan menarik karena Sinabung baru meletus ya. Beberapa bulan setelah bimbingan saya bikin skripsi tentang Sinabung. Jadi yang dibikin sama bimbingan saya yang meteo kemarin itu untuk yang tahun 2019, habis itu meletus lagi gitu. Baru ini kan ya? Iya kan ya? Bener kan? Baru kan? Siapa? Ada kemarin kan? Oke, itu. Jadi kita kunci dulu sekali lagi ya. Ari tentang berarti 3 ya yang ngambil apa? WRF ya. Ardi ini pilihannya sebenarnya 2. Boleh ambil WRF, boleh ambil satelit. Ya. Tergantung kamu mengambil mana. Kalau satelit berarti kamu nanti SO2-nya itu yang dari satelit, kamu harus cek draw dengan data GAW. Ini ada SO2 di GAW Kota Tabang ada. Kemudian nanti kalau mau dibawa ke letusan, walaupun tanpa WRF, kamu bisa melihat setelah divalidasi, kemudian kita pakai status Sumatera saat kejadian gunung berapi. Itu Bang pakai apa Bang? Ya kan data satelit ya. Itu maksudnya tadi itu Pak, setelah ground SO2 di GAW, terus Pak gimana? Kan Tadi nggak kedengeran. Nah, divalidasi kemudian kita nanti ya kan divalidasi berarti kalau bagus dibuat. Nah permasalahannya kalau divalidasi nggak bagus itu deh. Itu ya. Tapi
walaupun nggak dibawa ke letusan gunung, nggak bawa ke letusan gunung. Tabang. O2. Bagus sih. Bagus. Yang di satelit. Jadi di satelit Aura kemarin, namanya satelitnya Aura Omi ya. Yang baru saya cek itu adalah NO2. Tapi kalau SO2-nya itu belum diapa-apain. Di Indonesia juga belum ada. Di Indonesia belum ada. Kalau kamu mengambil WRF, bagus. Ya, kalau kamu nggak ambil WRF pun bisa Aura Omi SO2. Tapi sih harapan saya sih diambil ke arah volcano eruption. Dan itu lebih mudah daripada WRF CEM-nya yang punya Novan sama Aberta nantinya ya. Jadi kalau di meteo udah biasa tuh letusan gunung. Letusan gunung tuh sudah biasa, hal yang umum. Jadi kamu bisa belajar dari anak meteo dan senior-senior di meteo ya. Sudah umum ya. Sorry tadi headphone keputus lagi. Jadi kalau tadi ada yang mau bicara, saya nggak dengar. Oh, baterainya habis. Izin Pak. Baterai habis. Oke ya, sorry ya tadi headphone-nya baterainya habis. Siapa? Jadi apa namanya? Di 4 orang sudah kepegang ya temanya. Yang Ardi tadi kalau misalnya mau ngambil WRF CEM itu lebih mudah karena banyak dari meteo yang sudah biasa melakukan itu. Senior-senior tuh banyak. Udah puluhan lah, udah belasan lah judul-judul WRF CEM tentang letusan gunung berapi. Yang kemarin bimbingan saya itu namanya saya lupa, siapa ya namanya ya? Anak meteo tuh, perempuan. Apa sih namanya sih? Kalau kamu mau tanya Ardi. Siapa? Kak Alia. Iya bukan, Pak. Apa ya? Alia ya, Alia Rahmi ya. Alia ngambil sinabung kemarin. Alia ngambil sinabung. Kamu kalau mau tanya-tanya bisa. Yang jelas ini lebih mudah lah. Yang masalah letusan gunung ya. Dia parametrisasinya sekali doang dia. Yang 2 kali itu yang WRF CEM. Oke, dikunci itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Izin Pak. Izin Pak. Lanjut deh Mbak. Izin Sebentar, Pak. Saya baru Bentar. Ini nggak bisa dengar nih. Sebentar. Ini belum saya ganti kayaknya. Coba kalian bicara coba 1 2 orang. izin Pak. Nggak dengar ya? Bentar ya. Nggak dengar apa-apa nih. Sebentar. Cek. Tes. Coba bicara 1 2. Izin Pak. Tes. Tes Pak. Salah satu bicara. Coba. Oh iya. Waduh, maklum. Headphone harga 100-an. Jadi sering error ya. Gimana? Ada yang mau bertanya nggak?
Izin Pak, izin bertanya. Iya. Gimana? Saya baru baca jurnalnya Pak. Jadi yang diambil itu data per jam, tapi yang dipakai skala harian Pak. Jadi bisa pakai harian nggak Pak? Bisa jawab ya. Ya kita coba dulu aja. Kalau data PM-nya ada, data PM. Kalau yang PM2,5 yang di pusat itu ya. Kalau aslinya harus cek sinopnya. Di pusat itu kayaknya nggak 24 jam. Kalau mau harian aja, nggak apa-apa. Ini harian. Ya, Pak, berarti tetap bisa. Untuk yang angin sama CH-nya itu pakai harian, Pak? Di jurnal itu? Ya. Terus nanti konsentrasi PM-nya baru di skala harian. Jadi mereka ambilnya per jam, tapi dijadiin skala harian juga. Oh, ya wes. Bisa. Jadi dicek lagi di rumus itu dia masukinnya benar-benar per jam atau harian. Kalau harian aman lah. Yang nggak aman ini per jam ini nggak aman. Kalau di modelnya harian, Pak? Oke, nggak apa-apa. Harian. Bagus kalau harian. Jadi soal data yang nanti akan saya cross check yang O2 Kota Tabang dan tadi Alberta yang data ozon Jakarta ya. O2. Kalau punya teman di Kota Tabang ya, si Ardi ya, senior ya, minta lah. Ya Pak. Ya ntar bikin surat itu loh, surat digitalnya itu cepat gitu. Biar saya tanda tangan cepat ya. Itu juga tolong diurus ya, data ya. Apa namanya surat digital itu apa? Permintaan permohonan data apa itu tolong diurus tuh. Kalau bisa data sudah kita pegang sebelum kalian proposal gitu, biar yakin ini bisa dilakukan. Nah kalau Tia ini nanti juga nanya sama Meteo Pusat masalah data harian. Kalau enggak, kamu bisa ambil aja dari BMKG Soft. Apa namanya? Apa tuh? BMKG Soft ya? Ya, BMKG. Nah, coba di situ coba. Ambil aja di situ. Nggak apa-apa lah, itu udah umum itu. Terus biar udah itu aja. Ya. Izin Pak. Yang Alberta sebenarnya saya yang mintain. Tapi nanti ini aja fungsi aja bareng data iklimnya sama Tia nih. Yang mau ngambil di Jakarta kan tadi kan? Siap ya Pak. Nah, Alberta sama Tia ini join aja, minta data iklimnya atau ngambil dari BMKG Soft. Kalau Alberta kan datanya kan jam-jaman dan hanya perlu beberapa hari aja. Nah, kalau Tia ini agak lama. Kamu kayaknya lama ya Tia ya? Datanya lebih panjang ya? Di jurnal 3 tahun, Pak. Nah, 3 tahun. Kalau Alberta cuma beberapa hari doang. 5 hari, 7 hari lah. Oke, gimana tadi, Dik? Izin Pak, mau apa? Izin Pak, kalau misalnya yang tadi itu nggak pakai WRF kan pakai data satelit, nah itu metodenya kira-kira pakai apa Pak? Biar saya cari. Kalau satelit itu berarti cari aja validasi satelit SO2 KOMI gitu. Habis divalidasi, kamu mau validasi, kemudian atau kamu mau lihat jurnal saya aja yang kemarin di STMKG, jurnal MKG tuh, itu yang terakhir tuh ya. Jurnal MKG itu kan saya pakai NOx tuh sama bimbingan saya itu. Nah, nanti kamu ganti aja tuh sama SO2. Itu aja cukup. Nah, tinggal permasalahannya adalah data ground. Data ground kamu. Data ground kamu mau dibawa ke arah letusan gunung apa enggak? Kalau letusan gunung ya maka bawanya ke Kota Tabang. Kalau enggak maka pakai 3 titik itu. 3 titik itu harus hubungin Dion. Dion yang punya akses tuh, yang punya akses ke alat dari Jepang tuh. Itu alatnya ada di Serpong, di Trem, sama di IPB. Itu datanya bisa dilihat free kalau yang punya aksesnya.
Kalau yang nggak punya ya enggak. Oke, dipastikan dulu, Ardi diyakinkan dulu mau ambil yang mana, ke arah mana. Ya, Pak. Oke, jelas ya? Ya, sudah mulai nyusun latar belakang pendahuluan permasalahan. Ardi harus ditentukan permasalahannya mau kemana. Nggak bisa ngambil letusan gunung di Jabodetabek, nggak ada gunung di sini ya. Yang berapi, yang sering meletus nggak ada. Kalau kamu ngambil jadi Jabodetabek, kamu harus angkat industri. Permasalahan industri, itu juga masih banyak strukturnya. Saya rasa cukup ya. Agar kan nanti bawa tentang kemacetan. Apalagi saat PSBB kan makin banyak. Saat habis PSBB ya, apa namanya istilahnya itu ya. Masa transisi new normal itu kan orang kan jarang menggunakan angkutan umum. Dia pakai mobil-mobil sendiri kan. Ya. Jadi itu memicu banyak NOx dan ozon. Dan apalagi kemarin kita musim kemarau, panas. Ya. Jadi gampang terbentuk ozon. Oke, saya rasa itu cukup. Novan kebakaran hutan, tentang pengaruh angin itu. Saya harap sih di minggu depan udah ada latar belakang. Yang beberapa hanya 3 lembar lebih sedikit itu. Ya, acak-acak permasalahan aja. Lebih baik kalian crowded di awal daripada crowded di akhir. Crowded di akhir itu nggak enak. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya selesaikan sini. Ada yang mau kuliah? Oke, siapa nanti kalau ada